Halo, saya Miss, ketemu lagi bersama saya Vincent Jose di Samsklusif dan saat ini saya udah berada dengan para cast yang cantik-cantik banget. Aduh, hari ini gue ditemenin sama bidadari-bidadari yang luar biasa ini ya. Kita kenalan dulu dengan cast dari film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku. Ini kayak curhatan hati kebanyakan orang zaman sekarang ya kayaknya ya. Benar. Oke, boleh dikenalin dulu nih, kalian berperan sebagai siapa dan signifikasi terhadap ceritanya kayak gimana? Gitu. Halo, aku Revalina Estemat. Di film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku, aku berperan sebagai Sarah. Sarah ini adalah perempuan yang mandiri, kuat, perfeksionis, yang menghadapi cobaan tapi dia masih bisa berdiri tegak walaupun lagi di masa-masa yang paling rendah sekalipun. Halo, aku Megan Devani, aku berperan sebagai Anissa. Dan Anissa, dia adalah perempuan yang fragile, dia perlu kehangatan, perlu kasih sayang karena dia jarang mendapatkan itu dari keluarganya. Dia punya masa lalu yang cukup sulit, jadi dia mencari kehangatan itu. Dia dapat itu dari Satrio. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Cuman memang di sini Anissa bukan tipe istri kedua yang misalkan jahat atau merasa lebih dominan tuh nggak sama sekali. Malah Anissa di sini sangat baik sama Sarah, sama Laila anaknya, dan mencoba supaya semuanya tuh bisa harmonis gitu sih. Halo semuanya, aku Anissa Kaila berperan sebagai Laila, dan Laila ini sebenarnya anak yang ceria, anak yang manja banget sama orang tuanya, terutama ayahnya. Tapi karena suatu hari Laila merasa dikhianatin sekali oleh orang yang paling dekat sama dia, yaitu ayahnya sendiri, dan akhirnya dia melampiaskan itu semua ke hal-hal yang negatif. Yaitu, boleh bocorin nggak nih? Boleh, kok ada di trailer. Ada di trailer ya. Clubbing, pergi sama Aduh. pacar, suka bohong gitu. Nah, itu dia. Mungkin kalau clubbing ngajaknya sama, manggilnya apa nih? Mbak Mama, Anissa. Mama Anissa ya? Oh Mbak Nisa. Emang iya Mbak sih nggak manggil Mama Nisa, Anissa? jangan dong. Kayak manggil nama sendiri nggak sih waktu syuting? Manggil nama sendiri? Iya ya. Bingung nggak? Jadi kalau misalnya ada yang manggil aku sama Kak Megan kayak Anissa, terus pasti dua-duanya nih. Nengok, iya bener. Itu kebetulan atau gimana sih ceritanya sama karakternya Anissa terus? Kebetulan ya. Pertama kali denger ditawarin sebuah film judulnya Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. Apa sih reaksi pertama yang kalian ada di pikiran kalian kayak wah apa nih gitu atau gimana? Ya Siapa memang sebenarnya judul awalnya bukan Bukan ini ya? Iya. Apa tuh kalau boleh tahu judul awalnya apa? Judul awalnya boleh dikasih tahu nggak sih? Jangan kali Nggak ya. usah ya. Adalah pokoknya judul awalnya bukan ini. Terus ya udah, emang kalau aku pribadi ya menerima satu tawaran itu bukan dari judul sih, lebih ke cerita dan karakter. Nah aku tuh suka banget karakternya Sarah dan cerita keseluruhan gitu, makanya kenapa aku mau mengambil film ini, dan memang ini ceritanya tuh inspiratif banget. Dan semoga nanti penontonnya bisa mendapatkan manfaat atau hal-hal yang positif dari film ini. Kalau Megan? Kurang lebih sama sih sebenarnya. Aku juga tertarik banget sama cerita ini karena dari yang awalnya cuma sinopsis saja, aku udah suka banget sama pesan yang mau disampaikan film ini sampai akhirnya skripnya keluar jadinya lebih detail lagi. Aku ngerasa kayak orang-orang di luar sana yang mungkin pernah mengalami ini bisa relate sama ceritanya. Jadi aku pengen banget terlibat di film ini. Dan pengen meluruskan juga kali ya apa image pelakor tuh nggak selalu Iya itu yang sih, negatif jadi gitu. pengen menghilangkan stereotip kalau istri muda atau istri yang kedua tuh dia lebih jahat atau lebih dominan, padahal di sini nggak sama sekali. Anissa nggak kayak gitu. Jujur deh, awal begitu tahu Megan meranin, wah karakternya kayak gini nih, tumben banget kan. Megan selama ini kita kan kenalnya di karakter-karakter yang green flag Iya, gitu kan, yang kalem iya, gitu iya. kan. Tiba-tiba Sebenarnya di sini green flag, Green cuman flag. salah arah aja. Dia tuh Oke. nggak ada niat ngejahatin siapa-siapa, dan dia menyadari itu karena waktu dia tinggal sama Sarah akhirnya dia berusaha untuk ya mengambil hatinya Sarah juga karena dia Oh, sadar oke. kalau di sini tuh Sarah baik banget sebenarnya. Anissa mungkin ada jawaban lain yang mau disampaikan ketika mendapatkan penawaran pertama untuk film ini gitu. Kalau mikir Excited dong. Pertama karena ceritanya, kedua karena karena jadi orang tuanya ini pindah-pindah sinetron papan atas ya waktu itu ya. karena waktu itu tuh pas aku casting langsung ditemenin sama Kak Megan, terus aku Oke. suka banget sama Kak Megan, dan aku langsung kayak yes, I hope aku dapat film ini gitu. Dream project comes true ya ceritanya. Iya. Waktu itu Anissa udah tahu belum kalau Kak Reva sama Kak Gunawan itu Itu aku belum sinetron tahu. yang dulu pernah berjaya Oh banget tahu, gitu kan? Tahu kan? itu tahu banget lah. Tahu lah. Tapi pernah nonton sinetronnya waktu itu? Pernah. Aku terakhir nonton sinetronnya Ibu tuh Jangan Berseribu dah.
Oh iya. Oke. Apa Kenal- tahu? kenal dulu. Tahu bawang merah bawang Kayaknya semua orang tahu ya sinetron itu ya pada masanya ya. Pada masanya. Aku dulu tapi ngefans banget sama Kak Reva di ini nih, Dara Manisku. Oh Itu iya. gimana Kak Reva kan meranin dua karakter yang beda banget ya. Iya, Berbeda. betul. Itu wah pertama kali lihat. Wow, bisa jadi saudara, bukan saudara kembar ya? ceritanya? Kembar ya? kembarannya Tapi benar. dipisah deh Itu waktu itu. susah banget dong yang syutingnya. Susah banget. Yang satu baik, yang satu benar-benar jahat. Mainnya sama apa? Green screen gitu, sama orang green screen. Enggak, ya pokoknya satu kamera yang baik, ntar ganti orang. capek gitu. banget. Capek banget nggak Capek, sih? capek. Oke, Kak Reva nih. Kayaknya terakhir kali meranin karakter utama di film Assalamualaikum Beijing berarti 2014. Iya. Setelah itu kan perannya bukan yang utama gitu. Iya. Gimana Enggak perasaannya? ada yang ini I Leave My Heart in Lebanon juga iya, Oh, tapi iya, itu- ya itu cowoknya sih ya, sebenarnya si Rio Dewantonya sih. Setelah sekian lama terus Iya. dipercaya lagi dapat peran utama, gimana rasanya? Senang banget. Deg-degan lagi nggak sih? Iya, kayak syuting pertama kali lagi. Karena udah lama banget kan gak syuting film Iya. gitu kan. Terus yang peran utama ya. Terus udah gitu di sini perannya langsung banyak banget. Bener-bener banyak yang tiap hari pasti ada aku. Kecuali aku libur kayak cuma 2 hari ya. Iya kayaknya Awal-awal sehari 2 hari. Iya benar. Iya kan? Yang pokoknya yang kalian di scene di klub Iya. dan segala macam itu aku nggak ada. Jadi udah sisanya tapi aku sampai habis sampai rap gitu. Jadi 90% ada iya, Kak Reva semuanya. dan karena memang ceritanya tuh emosional banget, jadi aku sih excited dan bener-bener pas syuting juga, oh gini ya rasanya syuting lagi gitu, kayak dari Tapi awal sampai sebenarnya akhir udah pasti lama aku. vakum tuh karena emang nggak ada tawaran atau emang sengaja pengen break dulu deh, pengen fokus sama rumah tangga? Iya sebenarnya sih saat itu berawal dari punya anak, Ah. ya kan, anak pertama, habis itu lanjut hamil lagi anak kedua, bedanya kan 3 tahun tuh mereka. Dan aku tuh fokus banget untuk ngurusin anak saat itu, karena kan aku ASI eksklusif, terus nyusuinnya sampai 2 tahun gitu. Jadi ya udah setelah mereka Ibu 3 tahun idola tuh banget tuh. anakku yang kedua umur 3, baru aku kayak kayaknya aku udah mulai kangen deh gitu. Dan suamiku mah selalu Support ya, bagus. Kalau Megan nih, bulan Januari ini kan ada 2 film kamu yang rilis dan sama-sama perannya mirip nih. Kebetulan apa emang sengaja aku milih ini kayaknya menarik deh, seru deh meranin karakter kayak gini. Sebenarnya ceritanya sangat tidak mirip. Kak. Tidak mirip ya? Sangat tidak mirip. Iya. Kalau cerita Musuh Dalam Selimut yang ditunjukkan sangat berbeda dengan cerita aslinya. Karena kita pengen mengumpat rahasianya, pengen biar ada plot twistnya. Jadi kenapa aku banyak sih yang nanya kenapa aku ngambil film yang misalkan mirip. Mirip. Yang di sini sama yang di sana sangat berbeda, dari karakter pun udah sangat berbeda gitu, dan dua-duanya sangat seru buat diperankan dan I like both of the message sih. Yang lebih mirip sama Megan aslinya yang di sini atau Oh nggak ada sini deh dua-duanya. kayaknya. Nggak ada dua-duanya, nggak ada dua-duanya. Bener-bener green flag ya kayak biasanya Nggak ya ada Megan ya. dua-duanya. Oke. Nggak mau jadi dua-duanya. Jangan sampai. jangan. Amit-amit ya. Oke, kalau Kak Reva sama Anissa gimana ini nge-build chemistry sebagai ibu dan anak? Kan Kak Reva juga anaknya belum segede Anissa juga kan ya? Iya, Gimana belum, tuh? Kan susah tuh nge-build chemistry sama Nggak yang susah udah sih. teenage. Ya gampang karena kan dia udah gede ya. Iya, lebih gampang Kalau justru kecil ya. malah susah. Kalau anak kecil biasanya lebih susah kan. Lebih gampang harus Tapi dibujuk dulu bujuk ya kan? dulu, tapi karena dia udah besar, terus kita juga sebelumnya udah pernah syuting, pernah syuting bareng, tapi bukan jadi ibu dan anak ya. Oke. Beda Ya udah pas kita ketemu lagi, kayaknya kita dulu pernah ketemu gitu. Ya udah terus dia juga anaknya tuh apa ya, gampang untuk dideketin, nggak terlalu tertutup. Jadi kita juga ngobrolnya tuh seru gitu. Kalau Gunawan gimana? Ya, itu lagi. Seru sih, Ya, seru itu banget. lagi. Dia tuh kocak banget ternyata. Nggak bisa serius. Tapi mereka belum pernah satu sinetron Nggak atau pernah. film ya sama Aku dia? dulu pernah satu sinetron, tapi plotnya beda. Jadi Oh, nggak pernah ketemu nggak nih. pernah ketemu. Aku bagian anak-anak, beliau bagian orang dewasanya. Sekarang jadi suami istri. Sekarang jadi Lucu ya? suami istri tuh kayak, emang masih nyambung ya gitu. Tapi kan maksudnya makin kesini tuh ya nyambung-nyambung aja ya gitu. Beda umurnya juga nggak terlalu jauh Beda. ternyata gitu. Jadi ya aku akhirnya mengenal seorang Mas Gunawan tuh ya Dari ternyata film beda ini. banget sama yang ditampilkan selama Emang ini. selama ini bayangannya Kak Reva kayak gimana sih? Gunawan? Kayaknya dewasa gitu loh, terus kayak serius gitu. Ternyata aslinya kocak banget. Nggak bisa serius. Nggak malah. bisa. Ada kejadian lucu yang ini nggak terlupakan selama syuting sama Gunawan itu yang Aduh, apa ya? Ya pokoknya kita di Banyak lokasi Banyak tuh banget. kayak banyak bercandanya. Iya.
daripada seriusnya. Padahal dia perannya di Ayang Sakit ya di sini. Iya. Dia Nah, malah di sini bercanda. tuh nggak ada bercanda-candanya, perannya nggak ada. Perannya kan serius aslinya banget, tapi pokoknya banget. di set mah Jadi malah tantangan tersendiri buat kalian buat fokus ya. sama iya, cerita. iya, itu betul. Itu betul. Kalau enggak dia ini ya, ngelawak terus. Kalau boleh lihat dari trailernya kan kayaknya lebih ke sebuah apa ya, karakternya Kak Reva terutama itu kan kayak seorang ibu, seorang istri yang independen dan strong banget gitu kan. Kayaknya nggak gampang deh untuk nge-build karakter kayak gitu tuh. Iya, iya, betul banget sih. Ngapain aja? Ada sesuatu yang kalian lakukan nggak sih? Metode-metode yang kalian, pendekatan kalian untuk biar Kalau aku dapat sih banget mungkin gitu kan? lebih ya banyak ngobrol sama sutradara dan banyak dibantu juga sama acting coach ya saat itu. Jadi untuk nge-build karakter Sarah tuh enaknya gimana ya gitu. Karena kan untuk punya anak perempuan juga aku nggak punya gitu ya. Anak perempuan ABG nih kayak gini nih ternyata kan nggak segampang Iya, itu iya, ya gitu. Maksudnya tantangannya tuh beda lagi. Terus juga Dimandu pula kan itu kan nggak gampang ya kita ngebayangin. itu. Jadi ya udah untungnya tim produksinya tuh solid banget, terus teman-teman cast juga solid. Jadi ya udah mengalir dan enak aja sih ternyata pas kita syuting tuh udah run through ngalir aja. aja ya. Karena kita banyak readingnya juga kan. Oke. Berapa lama kalau boleh tahu readingnya? Readingnya tuh kita semingguan ya kalau nggak 2 salah. minggu. 2 minggu. Tapi kayak ganti-gantian gitu. Oh, syutingnya sendiri sebulan atau berapa? Syutingnya 16 hari 16 Iya, total. 16 hari ya. Kesan-kesannya di direct sama Pak Mas Jai. Jay. Mas Jai seru ya. Senang. Heeh. Mas Jai tuh bisa diajak ini kalau kita ngasih opini pasti diterima di kayak oke kamu lebih nyamannya kayak gitu ya coba ya aku bantu kasih tahu penulis misalkan kayak gitu-gitu Suaranya sih. kan sabar banget. Nggak pernah marah lagi. Iya. Saya juga pernah marah. Nggak pernah marah. Tone-nya tuh sabar gitu loh, yang kayak Senyum. oh iya. Tapi ada nggak sih misalnya dari skenario-nya terus kalian merasa kayak oh ini kayaknya aku bisa improve lebih nih, maksudnya bisa aku ubah atau gimana gitu yang kalian kasih masukannya gitu. Ada nggak sih? Pasti Iya. Contohnya? Kayak yang bikin kita nyaman sih kadang-kadang kan ada beberapa kalimat yang mungkin kalau kita ucapkan kurang nyaman gitu atau terlalu baku jadi kita coba kayak nyari kata-kata yang nyaman buat nanti pas kita syuting atau kayak misalkan kita ngerasa dialog ini kayaknya nggak perlu deh gitu Oke. boleh nggak kita coret boleh dicoret Iya. Atau kadar emosinya gitu ada yang di kalian adjust gitu nggak? biasanya Iya, pas reading pasti sih. Heeh. Jadi udah matang di pas reading jadi begitu Iya. syuting iya udah udah enak gitu tinggal syuting Oke, menurut kalian nih, film ini tuh lebih cocok buat penonton siapa? Dan itu dalam kondisi perasaan yang kayak gimana? Semua umur sih. Ya, sekarang kan emang drama keluarga. Oke. Ini tuh. Dan ya kondisinya ya sebenarnya kita kalau nonton ke bioskop tuh kan kita kosongin aja gitu ya, iya. nggak usah banyak mikir, nggak usah terlalu tinggi ekspektasinya. Jadi benar-benar ya udah kan kita mau nonton tuh mau nyantai sebenarnya ya, nggak mau ribet-ribet gitu Iya. loh. Jadi mungkin cocok kalau buat keluarga ya berarti ya? cocok buat keluarga karena tapi juga mungkin orang ngiranya kan ini drama rumah tangga cuman di Iya. cerita ini tuh sangat menceritakan tentang Laila yang anaknya kena dampaknya gimana jadi Iya, kayak betul. menceritakan dari segala sisi bukan cuman Iya. misalkan cinta segitiganya atau apa enggak jadi Oke. banyak yang relate dari pertemanannya juga Iya, ada betul. gitu jadi semuanya bisa relate sih Dan lebih natural nggak sih kalau boleh lihat dari trailernya ya? Dari nggak terlalu drama banget tapi natural aja gitu. Iya. Oke, aku pengen tanya sama Anissa nih tentang karakter kamu nih. Kalau menurut kamu, karakter Anissa ini, karakter yang kamu perankan ya, Laila ini, apa sih yang dia butuhkan gitu? Dan kalau kamu jadi orang lain, kamu bakal ngapain ke karakter Laila ini? Oh, kalau menurut aku karakter Laila itu ya dia cuma butuhin orang tuanya perhatian sama dia dan dia cuma butuh kasih sayang dari orang tuanya karena dia terbiasa dengan lingkungan keluarga yang harmonis dan utuh. Tiba-tiba one day berubah dan hancur cuman gara-gara satu orang yang datang di hidupnya. Jadi itu sih yang dia rasain. Tapi mungkin kalau aku ketemu orang yang kayak Laila, mungkin aku akan menjadi teman ceritanya. Aku pengen tahu nih, apa yang pengen kalian sampein ke karakter yang kalian perankan kalau ketemu karakter kalian sendiri itu? Dan pengen apa yang akan kalian lakukan gitu selain ngomong sesuatu itu? Oh ya. Ibu Kalau dulu aku mungkin kalau aku ketemu sama karakter Sarah gitu ya, aku akan mencoba untuk jadi pendengar yang baik gitu. Itu pun kalau dia mau cerita. Karena
masalah dalam hidupnya aja tuh kayak udah kompleks gitu ya, dan dia kan apa sih menampung mantan suami dan juga istri baru di rumahnya, jadi dia nggak bisa banyak cerita, even ke sahabat-sahabatnya aja tuh dia nggak mau cerita gitu, benar-benar dia menjaga Menutup diri banget ya. dia dan dia menjaga itu gitu kan, karena kan kalau orang-orang tahu kan pasti, ih ngapain sih lo bego banget, pasti Iya, digituin. Sedangkan si Sarah ini tuh bukan mikirin itunya, tapi lebih ke Laila sih. Kasihan nih ayahnya nih butuh pertolongan gitu, makanya dia mau melakukan itu, dia berbesar hati untuk menolong mantan suaminya. Jadi kayaknya aku akan mencoba mendengarkan dia dan ya menenangkan aja sih, kayak untuk nggak mau banyak-banyak ngasih tahu, karena ya bikin dia happy aja sih itu udah kayak ayo kita ngapain yuk, hangout atau pijit-pijit gitu kan enak tuh. Benar, karena kan yang dibutuhkan orang tuh kadang-kadang cuma pengen didengerin doang ya, pengen merasa nyaman aja gitu kan, tanpa ada judgmental ya kan. Betul. Kalau Megan? Mungkin sama ya, aku bakal jadi temennya juga, karena Anissa ini tuh kayak nggak punya temen gitu loh sebenarnya, kayak nggak punya temen, keluarga juga nggak hangat, jadi sebenarnya dia tuh kehilangan arah aja sih. Makanya waktu dia ketemu Satrio, dia langsung gampang kepincut, cuman pasti aku bakal bilang ke dia untuk pikir-pikir dulu. Hati-hati. Iya, kayak apakah ini yang terbaik buat kamu? Oke. Bisa kok mencari jalan yang lain biar kamu bisa happy, walaupun memang mungkin situasi kamu sekarang lagi hancur. Dan iya sih sama jadi Lu bantuin teman cariin dekatnya. pasangan gitu kayak. Menurut aku, Anissa sebenarnya nggak perlu pasangan. Oke. Tapi kesalahan dia tuh di situ karena dia langsung pincut aja orangnya. Karena dia langsung ngerasa kehangatan dari satu orang ini. Karena itu tadi ya, karena selama ini mungkin belum pernah ada yang merasakan sesuatu yang deket sama dia, jadi begitu ada sesuatu. Menurut aku dia tuh kayak belum terlalu sayang sama diri dia sendiri. itu Jadi tuh poinnya tuh. itu sih menurut aku bakal bantu dia biar kayak lebih aware sama diri dia kalau aku ketemu dia. You worth more loh gitu kali ya. Iya. Oke, menarik. Kayaknya kita harus nonton langsung filmnya ya Harus di dong. bioskop ya. Tanggal berapa sih guys? Harus. Tanggal 29 Januari 2026 di bioskop. Terutama di Sam Studio ya. Nonton rame-rame bareng keluarga ya pastinya. Betul, ya. ajak semuanya. semua Aman kan? Aman untuk keluarga kan? Aman. Oke, sip, Aman. mantap. Aman. Jadi banyak banget nih penonton di Sam Studio tanya, Kak, ada film yang ini nggak sih yang bisa untuk sekeluarga gitu kan, yang aman buat keluarga gitu. Jadi kayaknya nih pilihan yang Cocok. pas banget nih di bulan Januari. awal tahun 2026 ya kan. Mumpung yuk kita nonton rame-rame filmnya di Sam Studio. Sampai ketemu di sukses guys. Thank you.